warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo semuanya, apa kabar? Senang bertemu kalian kembali bersama saya, Rahmawati. Untuk kali ini saya akan membahas materi IPS kelas 8 semester ganjil, bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Dengan tema faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah proses belajar mengajar, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi faktor pendorong mobilitas sosial dan mengidentifikasi faktor penghambat mobilitas sosial. Sebelumnya, marilah kalian jawab pertanyaan berikut ini. Pertama, mengapa terjadi mobilitas sosial dalam masyarakat? Yang kedua, apakah setiap orang atau kelompok selalu mengalami mobilitas sosial? Dan yang ketiga, apakah dalam setiap masyarakat kecenderungan kecepatan mobilitas sosialnya sama? Semua itu akan terjawab setelah kalian menyimak video berikut ini. Kamu nggak istirahat di luar? Enggak, Bu. Saya bawa bekal dari rumah. Ibu dulu waktu sekolah juga sering bawa bekal karena orang tua ibu hanya petani, gak sanggup kasih uang jajan. Bu, saya masih bingung dengan pelajaran tadi. Kalau petani pindah ke desa yang lain, jadi petani lagi, gimana, Bu? Oh, masalah mobilitas sosial ya? Setiap orang pasti mengalami mobilitas sosial. Mobilitas sosial tidak selalu naik, ada juga yang turun dan ada juga yang horizontal atau tetap. Nah, masalah petani tadi itu berarti horizontal atau tetap. Kok ada yang cepat sukses dan ada yang lambat? Setiap orang berbeda-beda kecepatannya untuk meningkatkan mobilitas sosial. Hal ini tergantung faktor individunya dan faktor-faktor yang lainnya. Terima kasih, Bu, sudah menjelaskan tentang pelajaran yang tadi. Jadi, setiap orang pasti akan melakukan dan mengalami mobilitas sosial. Bisa naik, turun, atau tetap. Kemudian, kecepatan mobilitas sosial setiap orang itu pasti berbeda-beda. Dan ini menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa seseorang mengalami mobilitas sosial? Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga seseorang bisa melakukan mobilitas sosial. Dan ini yang akan kita bicarakan kali ini. Kita akan mulai dengan faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama, faktor struktural. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Setiap orang dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden, selama dia mau berusaha. Hal ini berbeda dengan sistem kasta di India, sehingga masyarakat sangat sulit melakukan mobilitas sosial. Yang kedua, faktor individu. Setiap orang memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang setara belum tentu memiliki keberhasilan yang sama. Perbedaan kemampuan, orientasi sikap terhadap mobilitas, dan kemujuran merupakan hal yang juga berperan dalam kesuksesan seseorang mencapai mobilitas yang diinginkannya. Misalnya, seorang penjaga toko kemudian membuka usaha sendiri. Karena keuletannya, maka dia pun berhasil memiliki beberapa toko sendiri. Yang ketiga, faktor sosial. Status sosial adalah posisi seseorang dalam satu kelompok sosial sehubungan dengan kelompok lain. Setiap manusia dilahirkan membawa status sosial orang tuanya. Apabila tidak puas dengan status yang diwariskan orang tuanya, maka orang tersebut dapat mencari status atau kedudukan sendiri di lapisan yang lebih tinggi. Yang keempat, faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu kelompok meningkatkan mobilitas sosialnya. Mereka mudah memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Faktor kelima yaitu kondisi politik yang stabil.
dengan ciri negara yang aman dan damai, sehingga roda pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Hal ini mendorong percepatan mobilitas sosial bagi masyarakatnya. Berbeda saat Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari sekutu yang masih ingin menguasai. Pada saat itu, masyarakat sangat sulit mencapai mobilitas sosial yang diinginkannya. Faktor keenam, kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi seseorang untuk mencapai mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Misalnya, anak petani kemudian mendapatkan beasiswa sehingga mendapatkan pendidikan yang tinggi sehingga dia bisa menjadi seorang guru. Selanjutnya kita akan masuk ke materi faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapat pekerjaan terbatas. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, golongan, dan lain-lain. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintahan Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah dengan kualitas yang berbeda dengan sekolah untuk orang-orang Eropa. Sekarang saatnya kita latihan. Tulislah penjelasan dan contoh untuk faktor-faktor pendorong mobilitas sosial dan faktor penghambat mobilitas sosial. Serta tulislah upaya mengatasi hambatan dari mobilitas sosial tersebut. Untuk tugas proyek, carilah buku biografi tentang orang sukses. Baca dan ceritakan kembali siapa orang sukses tersebut, bagaimana cerita sebelum sukses, bagaimana usahanya agar sukses dan bagaimana hambatannya, serta bagaimana kegiatan sosialnya setelah menjadi orang sukses. Kalian sudah belajar materi tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Apa saja yang telah kalian pelajari dari materi hari ini? Dan materi mana yang menginspirasi kalian untuk melakukan mobilitas sosial? Jangan lupa belajar materi tentang saluran mobilitas sosial. Mobilitas sosial mendorong seseorang untuk lebih maju sehingga memiliki keadaan yang lebih baik. Kemudian, mobilitas sosial juga menuntut seseorang untuk mempertahankan kualitasnya. Karena jika kualitasnya menurun, maka status orang tersebut pun akan menurun atau lebih rendah. Kita sebagai manusia harus selalu berusaha untuk meraih apa yang diinginkan dan meningkatkan status sosial di masyarakat agar lebih bermanfaat dalam kehidupan ini. Demikian materi Ibu hari ini tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ibu harapkan kalian terus menjaga kesehatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Sampai jumpa.